Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi pada hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farah Firdausa Muhtar dengan nomor NIM 2000055 dan rekan-rekan saya ada Kiki Fitriani dengan NIM 200326. Selanjutnya ada Kinanti Anissa Lestari dengan NIM 2005811 dan yang terakhir ada Maitisa Sajida dengan nomor NIM 2005927. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional. Yang selanjutnya akan ada pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik teman-teman, yang pertama ada pengertian dari desentralisasi pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa sih pengertian dari desentralisasi pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari desentralisasi itu. Nah, desentralisasi menurut Rondinelli tahun 1983 merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi-otonom, pemerintahan daerah, ataupun organisasi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang dalam mengatasi permasalahan di bidang pendidikan, namun harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan nasional. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong penerapan desentralisasi pendidikan, yakni yang pertama tuntutan orang tua. Kemudian ada kelompok masyarakat, ada para legislator, pebisnis, penghimpun guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan. Fungsi-fungsi A. Perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal dan evaluasi diri. B. Pengelolaan kurikulum. Sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. C. Pengelolaan proses belajar. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan, sanksi, hubungan kerja, hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya. E. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian, dan kemukhtahirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. F. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang, sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. G. Pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan,
pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga pengurusan alumni telah didesentralisasikan. H. Hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang sudah merupakan kewenangan sekolah. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya. I. Pengelolaan iklim sekolah. Iklim sekolah yang kondusif untuk melakukan kegiatan akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme, dan harapan yang tinggi dari warga sekolah. Kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah, dan yang perlu diperhatikan atau diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat adanya desentralisasi pendidikan. Syarat diadakannya desentralisasi pendidikan di sini memuat 4 poin. Yang pertama ada faktor deregulasi, yang kemudian ada faktor pelaksanaan kepemimpinan yang demokratis, kemudian ada faktor penerapan semitonom, dan yang terakhir ada faktor penerapan profesionalitas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan desentralisasi pendidikan. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, tentu memiliki tujuan yang sangat baik dalam pelaksanaannya. Salah satu tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut. Maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada informasi proses belajar mengajar. Terdapat 8 tujuan utama desentralisasi menurut Hanson dalam Hadianto tahun 2004. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen. Yang ketiga, distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan. Yang keempat, meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan. Yang kelima, kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi. Yang keenam, pendidikan berbasis kebutuhan pasar. Yang ketujuh, menetralisasi pusat-pusat kekuasaan. Dan yang terakhir kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut merupakan kekuatan dan peluang bagi keberhasilan dalam desentralisasi pendidikan. Oke, baik. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, bahwa dapat kita pahami desentralisasi pendidikan pada hakikatnya berkorelasi positif ataupun membawa dampak positif tersendiri terhadap mutu lulusan dari lembaga pendidikan ataupun suatu sekolah seperti itu. Jadi apabila suatu sekolah dikelola secara optimal dan juga maksimal oleh lembaga yang profesional dan bertanggung jawab, maka setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak tersebut akan membawa dampak positif terhadap lulusan dari sekolah tersebut, akan membawa potensi menjadi sekolah yang lebih maksimal lagi mutunya sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya, sehingga mutu pendidikan kita dapat bersaing ataupun dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara lainnya. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat memberikan ilmu baru ataupun manfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan semoga rekan-rekan sekalian tidak puas terhadap apa yang kelompok kami sampaikan dan dapat mencari referensi lain selain dari yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.